jaya, pengembangan yang setia, di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Apa ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita ke depan. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus makin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan. Studio Catatan Demokrasi. Di sampingnya juga sudah ada nih Mas Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Ini memang sengaja dijejalkan oleh negara-negara barat kepada orang-orang Islam hari ini, supaya orang Islam ini betul-betul terpecah belah. Harusnya kan hal ini sudah bisa dibaca dong oleh pemerintah kita. Loh, memang sudah bisa dibaca. Seperti Khilafatul Muslimin misalnya. Undang-undang kita ini memang tidak menyediakan undang-undang preemptive strike. Yang tidak bisa melarang pemikiran, tidak bisa melarang dakwah, apapun pemikirannya. Tapi undang-undang kita ini masih berbasis preventive strike. Ketika dia sudah melakukan eskalasi pergerakan makar misalnya, baru bisa dilakukan. Ada pembuktian materialnya, baru bisa itu dilakukan penegakan hukum. Tapi yang kami baca ini berdiri dari tahun 1997. Itu dia makanya artinya. Begitu lamanya eksistensinya di Indonesia. Betul. Nah, dia ini sebenarnya melakukan eskalasi nanti di tahun 2024 ini menjelang 1 abad keruntuhan Khalifah Utsmani. Terakhir Khalifah Utsmaniyah itu runtuh 1924 di bawah Sultan Abdul Majid kedua. 100 tahunnya nanti 2024. Apa yang akan terjadi? Di situ nanti mereka ini terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan bahwa dalam setiap 100 tahun ada hadis sahih yang mengatakan bahwa dalam setiap 100 tahun akan muncul mujaddid, pembaharu dalam Islam. Salah satu mujaddid itu adalah Imam Syafi'i misalnya. Ini kan mereka ini mensalahartikan bahwa mujaddid itu seolah-olah penguasaan politik. Nah, Khilafatul Muslimin ini membangun eskalasi itu untuk 2024. Gerakan-gerakan semacam ini dilalahnya bertemu dengan agenda pemilu kita. Gerakan ini bisa berkembang karena ada sosok di baliknya atau mereka memang menyebar dengan sendirinya seperti itu? Ini persoalan ideologis, Mas Andrew. Persoalan ideologis seperti inilah yang meracuni orang-orang beragama, terutama dalam hal ini Islam, di berbagai belahan dunia, di Somalia, di Nigeria, di Sudan, di Syria, dan berbagai negara termasuk di Pakistan dan juga di India, di Jammu, Kashmir, semua teracuni oleh berbagai agitasi-agitasi politik seolah-olah kalau orang Islam itu harus berkenalan dengan politik supaya Islamnya jaya, lalu kemudian dia saling benci satu sama lain. Meskipun ini satu keimanan. Ini kan sebenarnya konsep-konsep pecah belah seperti yang terjadi pada zaman Bani Umayyah, Khulafaur Rasyidin, ketika muncul berbagai perang-perang di antara dua kekhalifahan ini. Nah, ini kemudian dibawa paksa ke sini hari ini, berusaha ditimbulkan kembali oleh berbagai kekuatan-kekuatan terutama negara barat supaya Islam ini tidak solid. Ini yang harus kita sadari. Mas Mustafa, tanggapannya? Jadi kalau saya ini berbicara tidak dilandasi dengan kebencian. Jadi kacamata saya bukan kacamata kebencian. Jadi santai. Kelompok yang ada di Lampung ini kan sudah lama berkantor di situ, bahkan masjidnya gede banget, setiap Jumat penuh, bahkan plat namanya itu tertulis tadi barusan saya suruh motret namanya Khilafatul Muslimin kantor pusat, ada masjidnya di situ dipampang nama besar, ada nomor handphone 2, sampai papan namanya gede banget itu sampai berkarat-karatan, berarti sudah lama banget itu. Apalagi saya yakin sekali BIN, polisi sudah tahu siapa yang ada yang mengelola masjid itu, siapa yang berada di sana. Kenapa juga baru sekarang, kenapa juga ini mengagetkan, coba bayangin. Ketika dunia membenci khilafah, ketika Indonesia anti khilafah, tidak menyukai khilafah, tiba-tiba di jalanan berkonvoi, beberapa motor berseragam dengan tulisan sangat menohok, saatnya bangkitnya khilafah, bla bla bla. Saya nggak bilang janggal, ini piaraan siapa? Ini pertanyaan saya nih, piaraan siapa? Kok bisa-bisanya di tengah-tengah kebencian kepada mereka, tiba-tiba dia muncul
berkonvoy pamer khilafah Islamiyah. Nah, yang dibenci sebenarnya kalimatnya atau substansinya. Karena begini, lihat di websitenya Ahmadiyah. Dia juga menerapkan khilafah juga. Bedanya Ahmadiyah itu mengatakan dalam konsep khilafahnya itu, katanya khilafah sesuai pandangan Islam itu khilafah yang dia bukan kaitan dengan politik seperti yang narasumber siapa tadi namanya lupa? Mas Islah. Islah Bahrawi. Mas Mustafa, begini, kenapa kemudian Anda menyebut bahwa ada dugaan ini kemudian dipelihara oleh sebagian oknum? Apa datanya? Ini berkaitan dengan tadi fabrikasi. Sudah banyak buku yang menjelaskan itu. Tapi saya jelaskan sedikit di sini. Di sini itu aneh-aneh ya. Ketika orang berkeliling seperti itu, orang sebenarnya sudah curiga, ini yang membiayai siapa? Termasuk yang kelompok FPI Ribon itu. Tidak mungkin dia mengeluarkan dana sendiri dengan menyewa bus, ya, menyaksi uang 150 per orang. Tidak mungkin si Edi Mulia, namanya aslinya saya KTP yang saya dapat. Tidak mungkin Edi punya uang sebanyak itu. Pasti ada di atasnya lagi. Ini pemain-pemain musik tanda petik. Jadi tidak masuk akal kalau mereka bergerak berdasarkan ideologi, berdasarkan keyakinannya. Loh, kalau di Jakarta kayaknya nggak masuk akal. Ya, apalagi di ibu kota loh ya. Kalau di Lampung nanti dulu ya, jangan dipotong kebiasaan Anda. Jadi langsung poin ya. Ya, poin. Jadi kalau di Jakarta di ibu kota, ini kan epicentrumnya ya, epiworknya lah ya, Indonesia. Berani-beraninya dia muncul, kalau dia nggak didorong-dorong, disuruh-suruh atau dijamin oleh pihak tertentu, nggak mungkin jalan orang-orang ini. Nggak mungkin dengan keyakinan seperti itu. Apakah dia nggak melihat berita di luar bahwa di Indonesia itu khilafah sudah jadi musuh? Sampai situ dulu Mas poinnya, ditanggapi Mas Islah. Begini ya, ini kan asumsi-asumsi yang sebenarnya sah-sah saja orang melakukan asumsi, melakukan anasir-anasir dan sebagainya. Tapi ini kan sebenarnya tanpa dasar bahwa dia seolah-olah state actor itu selalu pihak antagonis gitu ya. Seolah-olah ini pasti dibuat, difabrikasi oleh orang-orang yang state actor supaya entah apa tujuannya. Padahal ini sebenarnya semua adalah penggunaan narasi-narasi agama untuk kepentingan-kepentingan politik. Ini semua terjadi dari situ, ini buahnya. Kalau rakyat ini cerdas karena tidak diracuni oleh berbagai pemikiran virus-virus seperti ini. Agama itu kalau dengan politik itu memang tidak boleh berpisah. Imam Ghazali sudah mengatakan ini berabad-abad lalu. Bahwa agama dan politik itu seperti saudara kembar. Ini Ihya Ulumuddin sudah ditulis seperti itu. Nah, agama seperti saudara kembar itu memang tidak boleh menghilangkan maqasid syariahnya. Ini tidak boleh terjadi. Lalu apa kemudian? Karena ini saudara kembar tidak boleh saling menunggangi. Kalau kemudian orang-orang beragama ini harus punya representasi dalam kehidupan politik, itu iya. Bahkan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dengan konsep al-asobiyahnya jelas kok antara kesepakatan rakyat dengan pemimpin-pemimpin dengan rakyatnya ini jelas. The whole circle of state itu jelas, bahkan itu dikutip oleh Adam Smith, dikutip oleh Karl Marx dan sebagainya. Ini pemikiran-pemikiran Islam yang luar biasa. Makanya saya bilang, hentikanlah semua politisasi agama ini, mari majukan agama-agama kita termasuk terutama dalam Islam itu dengan ilmu pengetahuan. Karena kalau kita kemudian ketika Islam itu lebih memberikan motivasi politik sebagai alat supremasi, akhirnya kita akan melahirkan Said Qutb, kita melahirkan Muhammad Qutb, Ayman al-Zawahiri, Osama bin Laden, Abu Bakar al-Baghdadi. Ini semua adalah produk-produk politik. Tapi kita tidak lagi melahirkan Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Imam Ghazali. Tidak lagi kita lahirkan sebagai kejayaan Islam. Ini loh yang terjadi hari ini. Ini adalah produk-produk dari berbagai narasi-narasi politik. Seolah-olah orang dengan kepentingan ambisi politiknya itu sudah mempunyai sertifikasi Tuhan untuk menghuni istana dan menghuni legislatif. Ini yang tidak boleh dilakukan. Kita minta respon dulu ya, singkat. Ya, nggak apa-apa. Jadi agama itu sudah pasti Indonesia itu mayoritas pertama. Bahkan sila pertama ketuhanan, nyebut nama Tuhan di situ. Artinya kepentingan agama itu adalah dominan. Begitu juga Pancasila. Semua pejabat negara disumpah dengan Pancasila. Perkara dia melanggar sila Pancasila, ya ada hukum, punishment. Agama juga begitu. Misalkan saya nih di Partai Umat. Lalu ada orang mengatakan, kamu jangan politis agama. Saya tahu batasnya. Kalau dosa, Allah yang menghukum. Udah ada tahu. Jadi kalau orang yang tidak beragama nggak paham itu. Jadi jangan salah yang memandang agama dari kacamata kebencian. Karena agama di Indonesia itu kepentingan tertinggi dalam Pancasila. Begitu kan Pancasila yang saya sebut tadi. Orang disumpah Pancasila ada yang korupsi, ya kan? Ada yang selingkuh, ada yang berbohong. Janji politik nggak pernah ditunaikan, kan bohong. Padahal disumpah dengan Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, kepolisian sudah menangkap pemimpin tertinggi dari organisasi Khilafatul Muslimin yang ternyata rekam jejaknya memiliki status sebagai napi terpidana terorisme yang puluhan tahun lalu sudah terlibat pengeboman Candi Borobudur. Soal Khilafatul Muslimin ya, saya memang sengaja mau ngomong ini sebenarnya saya datang ke sini. Kejadian yang paling awal itu adalah penangkapan di Polres Brebes. Ini saya
terus terang memang sangat mengapresiasi sekali ya. Ini kemudian menjadi trigger. Nah, Polda Metro Jaya kemudian menangkap ketuanya, Abdul Qadir Hasan Baraja. Nah, kenapa sih kok kesannya telat? Karena memang begini loh, kalau kita melihat ya, bahwa di negara ini kebaikan demokrasi dan kebaikan Pancasila ini adalah orang-orang ini tidak dihalangi untuk menyuarakan pemikirannya. Kalau kemudian HTI misalnya dibubarkan, itu kan materialnya. Tapi pemikirannya kan masih terus berjalan. Undang-undang kita, seperti yang saya katakan tadi, belum bisa merambah preemptive strike itu tadi. Makanya pemikiran itu masih terus diperbolehkan. Tapi ini kebaikan jelas demokrasi. Loh, Mas, itu pelangnya Khilafatul Memang. Sampai berkarat juga itu sudah lama. Pemikiran khilafah itu sudah pasti bertentangan dalam Pancasila. Secara akar genealogis dan historik, tidak pernah ada dua khalifah dalam satu wilayah negara. Tidak pernah ada sistem politik yang lain dalam satu wilayah negara. Sistem syuro itu berlaku pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah bergeser ke Bani Umayyah, dia berubah menjadi mamlakah. Setelah bergeser ke Bani Abbasiyah, dia berubah menjadi Ahlul Halli wal Aqdi. Tidak pernah ada dua sistem politik dalam satu wilayah. Kecuali wilayahnya lain. Bani Umayyah itu menguasai Eropa, kekhalifahannya beda. Dan kemudian Bani Abbasiyah menguasai Baghdad dan sekitarnya di tanah Arab. Itu wilayahnya berbeda. Tapi kalau orang menyuarakan khilafah di Indonesia hari ini, maka dia dengan sendirinya pasti akan melawan Pancasila. Jelas bertentangan dengan Pancasila, Iya. Bang Novel. Jadi kita melihat ini pergeseran-pergeseran yang begitu luar biasa, menghantam daripada dengan alasan-alasan tidak sesuai dengan Pancasila. Kita kembali lagi ke Pancasila. Tentunya di sana ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Seharusnya ini Indonesia paling mengedepankan masalah keadilan. Menyuarakan daripada khilafah yang memang ada dasar dan hukumnya, tinggal masalah penerapan di suatu negara itu bisa dijalankan atau tidak. Pengawasan. Cuman yang jadi masalah kita harus adil dong. Saat ini Pancasila yang paling dirongrong atas nama konstitusi, yaitu dengan merubah Pancasila yang masuk ke DPR dengan RUU HIP. Itu jelas ingin mengganti Pancasila, memenggal daripada TAP MPRS nomor 25 tahun 1900. Itu adalah jelas perbuatan makar dan itu sudah dilaporkan. Seharusnya itu ditangkap sampai saat ini. Jangan yang dengan isu khilafah saja ditangkap, tapi dengan ini bukan isu lagi. Ini sudah akan mengganti Pancasila dengan Trisila, ketuhanan yang berkebudayaan. Tuhan ditaruh nomor 3. Begitu juga Pancasila, bahkan puncaknya kini diganti dengan Ekasila, yaitu gotong royong. Ini jelas. Artinya kalau memang sudah HTI dibubarkan, ada juga PDIP mesti dibubarkan. Kenapa? Karena di situ ada unsur dugaan keras perbuatan makar. Tapi kan tadi kata Mas Islah pemikirannya, mungkin secara material organisasinya sudah bubar. Tapi pemikiran tapi kita harus orang-orangnya adil harus adil juga. Karena memang kenapa? Karena memang di situ sangat membahayakan ideologi dengan atas nama konstitusi. Ini sangat berbahaya. Indonesia ini ingin digerus dengan isu-isu agama ini untuk ditimbulkan, untuk diberikan stigma yang negatif dengan narasi Islamofobia, padahal dunia dengan resolusi PBB sudah menolak daripada Islamofobia. Apakah ini kemudian juga merugikan Front Persaudaraan Islam? Kenapa? Jadi ini sebenarnya nilai-nilai agama itu, Islam itu rahmatan lil alamin, baik dakwahnya maupun jihadnya Rasul lakukan, baik halal haramnya itu rahmatan lil alamin. Begitu juga yang masalah daripada kebijakan-kebijakan semua dilakukan. Semuanya itu ada. Artinya kalau kita memenuhi ataupun kita mengikuti daripada panggilan-panggilan agama yang rahmatan lil alamin ini, akan menerima semuanya. Jangan kita mengedepankan otak pikiran kita yang sangat pendek. Artinya ini pemahaman liberalisme ini sudah diharamkan oleh MUI. Ini pemahaman berbahaya karena kenapa? Merasa pemahaman artinya orang-orang liberal ini ingin mengedepankan ayat-ayat konstitusi ketimbang ayat-ayat suci. Maka bagaimanapun mereka yang mengedepankan ayat-ayat suci akan menjadi yaitu musuh daripada orang penegakan ayat-ayat konstitusi. Isu ekstremis, isu radikalis, isu dengan segala terorisme ini adalah memang untuk umat Islam ini dilemahkan. Padahal kita dilindungi oleh Pancasila. Baik, pasal 29. Sampai di situ Bang Novel, silakan. Ini tuduhan sebetulnya. Dia bilang anti agama itu tuduhan. Terima kasih. Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.